Pesta 6 gol AC Milan ke-8 besar Coppa Italia. Debut Van Nistelrooy, Leicester rasakan kemenangan. Leverkusen singkirkan Bayer di DFB Pokal. Rapinya bersinar, Barcelona pesta gol. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen berlangsung di Allianz Arena di babak 16 besar DFB Pokal. Di Roten harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-17. Manuel Neuer diganjar kartu merah karena menjegal Jeremy Frimpong. Leverkusen mencetak gol di babak kedua. Nathan Tella merobek gawang Bayer untuk membawa Leverkusen memimpin 1-0 di menit ke-69. Bayer gagal membalas, terlebih kalah jumlah pemain. Sampai laga tuntas, skor tersebut bertahan dan Bayer gugur. Bologna versus Monza pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Renato Dall'Ara. Gol pertama Bologna dicetak oleh Tommaso Pobega pada menit ke-32. Ia melepaskan tembakan yang tidak dapat dihalau oleh kiper Monza. Hanya 3 menit setelah gol pertama, Riccardo Orsolini menggandakan keunggulan Bologna menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Benjamin Dominguez menambah pundi-pundi gol Bologna pada menit ke-63, membawa skor menjadi 3-0. Santiago Castro menutup pesta gol Bologna dengan mencetak gol keempat pada menit ke-76 usai melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dengan hasil ini, Bologna melaju ke babak berikutnya dengan penuh percaya diri. AC Milan versus Sassuolo di babak 16 besar Coppa Italia bertanding di San Siro. Milan membuka skor di menit ke-12. Tembakan pertama Samuel Chukwueze membentur tiang, namun ia segera menyambar bola liar. Milan menambah keunggulan 5 menit berselang. Bola liar mengarah ke Reinders. Ia lalu menjebol gawang lawan. Chukwueze mencetak golnya kedua pada menit ke-21. Ia masuk ke kotak penalti lalu kembali membobol Santalino. Rafael Leao ikut menyumbang gol di menit ke-23. Ia menuntaskan umpan terobosan Ruben Loftus-Cheek. Gol kelima tercipta pada menit ke-56 berawal dari sepak pojok. Bola liar disambar Calabria untuk menjebol Sassuolo. Tim tamu menipiskan jarak pada menit ke-59. Tembakan mendatar Samuel Mulatieri membobol gawang Turiani. Namun, Milan kembali mencetak gol pada menit ke-62. Tammy Abraham mencetak gol, skor 6-1 bertahan hingga usai. Dengan hasil ini, AC Milan melaju ke perempat final Coppa Italia. Crystal Palace versus Ipswich Town pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Portman Road. Gol penentu kemenangan Crystal Palace dicetak oleh Gianfilippo Mateta pada menit ke-59 membawa timnya unggul 1-0. Meskipun Ipswich berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, mereka tidak mampu menciptakan peluang yang cukup berbahaya. Kemenangan ini membawa Crystal Palace naik ke posisi 16 klasemen dengan 12 poin, sementara Ipswich tetap di zona degradasi di posisi 19 dengan 9 poin. Leicester versus West Ham United di King Power Stadium menjadi debut Nistelrooy. Bertindak sebagai tuan rumah, Jamie Vardy langsung membuka keunggulan Leicester di menit kedua. Masuk di babak kedua, skor berhasil diperbesar menjadi 2-0 oleh Leicester pada menit ke-61 lewat Bilal El Hanous. Lalu Patson Daka pada injury time berhasil mencatatkan namanya di papan skor, membuat skor menjadi 3-0. West Ham sempat mencetak gol hiburan tak lama berselang. Gol itu berhasil dicetak oleh Niklas Füllkrug. Ini juga menjadi kemenangan ketiga Leicester di Premier League musim ini untuk sementara naik ke posisi 15 dengan 13 poin. Real Mallorca versus Barcelona tersaji di pekan ke-19 La Liga 2024-2025 di San Moix. Barcelona sudah mampu memecah kebuntuan di menit ke-12. Ferran Torres bisa menuntaskan peluang menjadi gol. Tuan rumah justru bisa mencuri gol penyama kedudukan pada menit ke-43. Vedat Muriqi berhasil memperdayai Inaki Pena. Selepas jeda, Barcelona mendapatkan hadiah penalti. Rapinya yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Rapinya kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-74. Ia melebarkan keunggulan El Barça menjadi 3-1. 5 menit berselang, Barcelona menambah keunggulan. Frenkie de Jong memanfaatkan bisa menggetarkan jala Mallorca. Pesta gol Barcelona ditutup oleh Pau Victor pada menit ke-84. Ia dengan baik menuntaskan umpan de Jong di depan gawang. Hasil ini membawa Barcelona kukuh di puncak klasemen dengan 37 poin dari 16 pertandingan. Barcelona kembali menunjukkan kekuatan mereka di pentas La Liga dengan performa gemilang dari dua pemain bintangnya, Robert Lewandowski dan Rapinya. Dalam pertandingan melawan Real Mallorca, Rapinya mencetak 2 gol, membawa total golnya musim ini menjadi 10, sementara Lewandowski juga mencatatkan 15 gol. Dengan pencapaian ini, Barcelona menjadi satu-satunya 2 tim Liga Top Eropa yang memiliki 2 pemain dengan lebih dari 11 gol dalam satu musim. Rapinya yang telah tampil dalam 16 pertandingan tidak hanya mencetak gol tetapi juga memberikan 6 assist, menunjukkan kontribusi besar dalam permainan tim.
Jamie Vardy baru saja mencatatkan prestasi luar biasa dengan terlibat langsung dalam lebih dari 100 gol di King Power Stadium, menjadikannya sebagai pemain ke-14 dalam sejarah Premier League yang terlibat langsung dalam 100 lebih gol di satu stadion dalam sejarah kompetisi. Dengan rincian 73 gol dan 27 assist, Vardy telah menjadi sosok kunci bagi timnya, menunjukkan konsistensi dan ketajaman di depan gawang. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai Raja King Power dan menambah daftar panjang pencapaian individu yang telah diraihnya selama berkarir di Premier League. Dalam sebuah momen yang mengejutkan, kiper Bayern Munchen Manuel Neuer menerima kartu merah pertamanya dalam karir profesionalnya yang telah berlangsung selama 38 tahun. Insiden tersebut terjadi pada pertandingan di FA Pokal melawan Bayer Leverkusen, di mana Neuer diusir dari lapangan hanya 17 menit setelah kick-off. Tindakan Neuer yang dianggap terlalu agresif saat mencoba menghentikan pemain lawan, Jeremy Frimpong, membuatnya mendapatkan kartu merah langsung. Sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 923 pertandingan yang telah ia jalani baik di level klub maupun internasional. Bayern Munchen mengalami kekecewaan besar setelah tersingkir dari di FA Pokal musim ini, menyusul kekalahan 0-1 di tangan Bayer Leverkusen di Allianz Arena. Dengan hasil ini, Bayern Munchen kini telah mengalami 5 musim berturut-turut tanpa mencapai final di FA Pokal, sebuah catatan yang mengecewakan bagi para penggemar dan manajemen klub. Sejak musim 2020-2021, Bayern Munchen telah tersingkir di berbagai tahap kompetisi di FA Pokal, termasuk eliminasi di babak kedua dan perempat final. Musim ini, harapan untuk meraih gelar pertama mereka pun sirna, menambah tekanan pada pelatih Vincent Kompany dan skuadnya. Bayer Leverkusen mencatatkan sejarah baru dengan berhasil mencetak gol dalam setiap pertandingan di FA Pokal selama 35 laga berturut-turut, sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh klub manapun sebelumnya. Di bawah kepemimpinan pelatih Xabi Alonso, tim ini meraih kemenangan dalam semua 9 pertandingan di FA Pokal yang mereka jalani. Alonso kini menjadi salah satu pelatih yang paling sukses di awal karirnya, hanya kalah dari nama-nama besar seperti Louis van Gaal dan Pep Guardiola yang juga memulai karir mereka di FA Pokal dengan catatan 10 laga tak terkalahkan. Nahkoda Liverpool Arne Slot memberikan kabar bagus terkait proses pemulihan cedera Alisson Becker. Slot mengatakan Alisson kemungkinan bisa kembali merumput dalam 1 atau 2 pekan ke depan. Alisson telah menepi sejak akhir Oktober lalu karena mengalami cedera hamstring. Beruntung The Reds memiliki Koim-Hin Kelleher yang tampil mengesankan dengan catatan 6 clean sheet dan hanya kebobolan 7 kali dalam 11 penampilan di semua kompetisi. Berkaca dari pernyataan terkini Arne Slot, bisa dipastikan bahwa gawang Liverpool dalam laga lanjutan Liga Inggris melawan Newcastle akan dikawal oleh Koim-Hin Kelleher. Paris Saint-Germain telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak sedang melakukan pembicaraan dengan Mohamed Salah, meskipun ada spekulasi yang mengaitkan winger Liverpool tersebut dengan klub asal Prancis itu. Nasser Al-Khelaifi, presiden PSG, menanggapi rumor transfer yang beredar, menegaskan bahwa tidak ada kontak yang dilakukan dengan pihak Salah. Meskipun ada ketertarikan dari Paris Saint-Germain terhadap situasi kontrak Salah yang belum jelas di Liverpool, pihak klub menilai bahwa rumor tersebut tidak memiliki substansi yang kuat. Ketegangan mulai muncul di ruang ganti PSG antara pelatih Luis Enrique dan beberapa pemainnya. Menurut laporan dari RMC Sport, beberapa anggota tim merasa kesulitan memahami keputusan yang diambil oleh Enrique yang dianggap tidak adil oleh sebagian pemain. Situasi ini semakin diperparah setelah hasil imbang 1-1 melawan FC Nantes yang memicu kekhawatiran bahwa hubungan antara pelatih dan pemain semakin memburuk. Pemain seperti Fabian Ruiz dan Ousmane Dembele dilaporkan merasa frustasi dengan pilihan taktik dan susunan pemain yang seringkali mengejutkan mereka. Vitinha telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain hingga Juli 2029. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, semua detail akhir telah diselesaikan dan Vitinha siap untuk menandatangani kontrak baru tersebut. Vitinha yang sebelumnya memiliki kontrak hingga 2027 kini akan mendapatkan peningkatan gaji sebagai bagian dari perjanjian baru ini. Pemain berusia 24 tahun ini telah menjadi bagian integral dari skema pelatih Luis Enrique, tampil dalam 15 pertandingan musim ini dan mencetak 2 gol. RB Leipzig saat ini berada dalam kondisi krisis setelah mengalami kekalahan telak 5-1 dari Wolfsburg yang semakin memperburuk posisi Marco Rose sebagai pelatih kepala. Dalam situasi ini, klub sedang mempertimbangkan beberapa kandidat untuk menggantikan Rose. Jika mereka memutuskan untuk memecatnya, di antara nama-nama yang muncul, Erik ten Hag menjadi salah satu kandidat yang menarik perhatian. Ten Hag memiliki pengalaman di Bundesliga, khususnya dalam sistem kepelatihan di Bayern Munchen, dan saat ini sedang tanpa klub setelah dipecat dari Manchester United. Pemain sayap Osasuna Brian Zaragoza mengalami fraktur pada metatarsal kelima di kaki kanannya yang dipastikan setelah pemeriksaan medis pasca pertandingan melawan Sevilla.
Insiden tersebut terjadi pada babak kedua, di mana Zaragoza terpaksa meminta pergantian setelah merasakan ketidaknyamanan yang signifikan. Dengan cedera ini, ia diperkirakan akan absen selama 2 bulan, yang menjadi pukulan berat bagi tim, mengingat kontribusinya yang vital dalam permainan. Zaragoza akan kembali ke Pamplona untuk melalui proses pemulihan dan menentukan langkah selanjutnya bersama tim medis klub. Real Madrid dilaporkan tidak akan melakukan langkah untuk merekrut Trent Alexander-Arnold pada bursa transfer Januari mendatang. Klub raksasa Spanyol ini lebih memilih untuk menunggu kesempatan mendapatkan bek kanan Liverpool tersebut secara gratis pada musim panas 2025. Alexander-Arnold yang saat ini berada di tahun terakhir kontraknya dengan Liverpool menjadi incaran Real Madrid setelah cedera serius yang dialami Dani Carvajal. Meskipun nilai pasar Alexander-Arnold akan menurun seiring mendekatnya akhir kontrak, Madrid lebih memilih untuk menunggu dan tidak ingin mengeluarkan biaya transfer di tengah musim. Barcelona dilaporkan tidak akan memperpanjang kontrak gelandang mereka, Frenkie de Jong, yang saat ini terikat hingga 2026. Menurut laporan dari Diario Sport, keputusan ini diambil setelah de Jong mengalami cedera yang membuatnya absen selama 6 bulan. Manajemen klub merasa bahwa kontribusi de Jong yang minim di musim ini, di mana ia hanya tampil dalam 9 pertandingan tanpa mencetak gol dan memberikan assist. Selain itu, gaji de Jong yang mencapai lebih dari 20 juta euro per musim menjadi beban finansial yang berat bagi klub. Borussia Dortmund telah memutuskan untuk mengizinkan Daniel Malen meninggalkan klub jika ada tawaran yang sesuai. Menurut laporan terbaru, klub Bundesliga tersebut menetapkan harga sekitar 25-30 juta euro untuk winger asal Belanda ini yang kontraknya masih berlaku hingga 2026. Malen, yang sebelumnya mengalami kesulitan beradaptasi, kini menunjukkan performa yang baik dengan kontribusi signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, ketidakpuasan Malen terhadap posisinya di lapangan yang seringkali dipaksa bermain di sayap kanan membuatnya ingin mencari tantangan baru di klub lain. Noussair Mazraoui berhasil meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Manchester United untuk bulan November 2024. Ini adalah pertama kalinya Mazraoui mendapatkan penghargaan tersebut sejak bergabung dengan klub dari Bayern Munchen. Selama bulan November, ia tampil mengesankan dengan mencatatkan 3 clean sheet, menjadi pemain terbaik dalam pertandingan melawan Chelsea, serta memberikan assist dalam laga melawan Bodo Glimt. Mazraoui menunjukkan fleksibilitas luar biasa dengan bermain di 3 posisi berbeda, yaitu bek kiri, bek kanan, dan bek tengah, yang membantu tim meraih hasil positif di semua pertandingan yang dilakoni. Piala Dunia 2034 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi diperkirakan tidak akan berlangsung pada musim panas seperti biasanya, mengingat suhu ekstrim yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Sebagai alternatif, turnamen ini mungkin akan dimulai pada awal Januari 2034 untuk menghindari bentrok dengan bulan suci Ramadan yang merupakan periode penting bagi umat muslim. FIFA yang akan secara resmi mengumumkan tuan rumah Piala Dunia mendatang menyatakan bahwa pertimbangan iklim dan acara keagamaan harus diperhitungkan dalam penjadwalan turnamen. Piala Dunia antar klub hadir dengan format baru mulai edisi 2025. Peserta dari ajang tersebut bakal bertambah menjadi 32 tim. Pada edisi sebelumnya, Piala Dunia antar klub hanya diikuti oleh 7 tim. Piala Dunia antar klub 2025 telah menentukan pembagian pot. Manchester City di pot pertama dan Inter Miami ada di pot keempat. Drawing Piala Dunia antar klub berlangsung pada 5 Desember 2024 waktu setempat di Miami, Amerika Serikat. Turnamen ini nantinya bergulir pada 15 Juni sampai 13 Juli 2025. Timnas Indonesia menang 2-1 atas Bali United dalam pertandingan uji coba menjelang Piala AFF 2024 atau Asian Championship di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Laga uji coba Indonesia versus Bali United ini digelar tertutup. Melawan Bali United menjadi satu-satunya ajang uji coba Indonesia sebelum bentrokan pertama di grup B Piala AFF 2024 melawan Myanmar. Dalam pertandingan itu, gol-gol kemenangan Indonesia dicetak Arkan Kaka dan Marcelino Ferdinand. Arkan Kaka dilaporkan membobol gawang Serdadu Tridatu lewat eksekusi penalti. Rafael Struwijk bisa menyusul timnas Indonesia di Piala AFF 2024 lebih cepat. Awalnya, sang striker dijadwalkan menyusul babak semifinal. Pemain Brisbane Roar itu disebut bisa bergabung ke timnas Indonesia pertengahan bulan ini. Itu berarti Struwijk berkesempatan membela Indonesia pada laga akhir fase grup Piala AFF. Tenaga ex Ado Den Haag itu sangat dibutuhkan untuk mengisi lini depan Garuda. Jika benar bergabung pada 17 Desember, Struwijk masih akan berkesempatan membela Garuda pada laga terakhir fase grup melawan Filipina pada 21 Desember. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.